Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Tata Kelola Perkotaan kelas E, kami ingin menjelaskan terkait analisis masalah slum area di kawasan Ciliwung. Eee, Adapun anggota kelompok 2 yaitu ada Farah Zafira, Pipit Dameria Septiani, Rehan Saiful Hakim, Sandy Meldi, Muhammad Reza Akmal, Raffi Hasan, dan saya sendiri Sekar Anissa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sekar selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan. Baik teman-teman, yang pertama di sini kita akan sedikit mengulas mengenai rencana tata ruang atau RT RW di Kelurahan Manggarai. Nah, kelurahan yang kami usung, tempat yang kami usung itu ada di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta. Nah, di sini bisa teman-teman lihat terdapat tema atau terdapat peta yang menunjukkan eh, kota Jakarta Selatan, yang mana di sini provinsi Kelurahan Tebet itu berada di perbatasan dengan Jakarta Timur, khususnya Kelurahan Manggarai di situ. Nah, kemudian eh, di sini juga ada peta wilayah yang menunjukkan kawasan dari Kelurahan Manggarai itu sendiri. Nah, perlu diketahui bahwasanya Kelurahan Manggarai merupakan kawasan strategis yang mana di situ dicanangkan untuk menjadi kawasan pengembangan kawasan multifungsi yang bertaraf internasional secara terpadu, termasuk dalam hal kawasan niaga seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya juga. Kemudian untuk kebijakan pemerintah, di sini kami mengambil dua contoh, di mana kebijakan pemerintah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan kawasan Ciliwung. Yang pertama adalah penyediaan rusunawa. Salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh adalah dengan menyediakan rumah susun sewa. Salah satunya contohnya yaitu Rusun Jatinegara untuk menampung masyarakat yang ada di badan Sungai Ciliwung dengan lama pelaksanaan pembangunan selama 1 tahun dan anggaran sebesar 160,24 miliar. Nah, semua proses pengelolaan rusunawa akan ditangani oleh pemerintah. Tujuan pembangunan rusunawa ini adalah menyediakan hunian yang layak serta aman dan nyaman bagi masyarakat serta menjadi bagian dari kebijakan penanganan permukiman kumuh di Jakarta karena dapat menjaga ekosistem di bantaran Sungai Ciliwung. Kemudian kebijakan pemerintah yang kedua yaitu pembentukan Sodetan Ciliwung. Pembentukan Sodetan Ciliwung ini tengah dilanjutkan oleh Kementerian PUPR di mana sodetan ataupun terowongan ini menghubungkan aliran Kali Ciliwung dengan aliran BKT. Pemerintah berharap dengan adanya program ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan banjir di beberapa kawasan di hilir Sungai Ciliwung seperti Kampung Melayu dan Manggarai. Nah, pembangunan ini mampu mengurangi debit banjir dengan mengalirkan air sebesar 60 meter kubik per detik ke kanal banjir timur. Next. Di dalam permasalahan ini tentunya ada sebuah hal mengenai spesifikasi permasalahan itu sendiri yang dimana terdapat sebuah faktor lingkungan di mana menimbulkan beberapa masalah yang meliputi bangunan-bangunan yang dibangun tidak beraturan, kemudian kepadatan bangunan dan juga bangunan rumah atau hunian ilegal yang biasanya dibangun oleh sekelompok orang yang mengalami kendala dalam mencari dan membangun tempat hunian yang layak tanpa meninggalkan mata pencarian mereka yang sudah ada. Serta juga hal itu juga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat mereka yang mungkin masih rendah, serta juga kondisi lingkungan, kondisi fisik, biologis, sosial, dan budaya yang belum mendukung sepenuhnya keadaan mereka. Serta juga pemerintahan menjadi faktor dalam adanya permasalahan ini, di mana belum konsistennya kebijakan pemerintahan
dalam mengatur tata guna lahan dan merancang pembangunan perumahan atau hunian yang layak untuk rakyat. Selanjutnya, Oke, untuk rancangan solusi yang ditawarkan beserta untuk rancangan solusi yang ditawarkan yaitu dengan pembangunan hunian vertikal yang menjadi latar belakang pembangunan rusunawa atau rumah susun sederhana sewa dengan menyediakan area normalisasi sungai. Selanjutnya, dampak positif yang kami tawarkan yaitu dengan menjaga pembangunan rusunawa ini dapat menjaga ekosistem di bantaran Ciliwung. Lalu yang kedua, pembangunan rusunawa ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka mewujudkan lingkungan perumahan yang lebih baik dan lebih layak dibandingkan dengan keadaan rumah-rumah liar yang pada umumnya tersebar di kawasan-kawasan industri atau di daerah aliran sungai. Lalu meningkatkan kualitas perumahan, pemukiman, mengefisienkan pemanfaatan tanah dengan menciptakan lebih banyak ruang terbuka hijau. Lalu yang terakhir mengentaskan kawasan kumuh di kawasan Ciliwung. Next. Oke. Selanjutnya dampak negatif. Yang pertama, 1, penolakan dari masyarakat terkait pemindahan. Penolakan dijadikan masyarakat untuk alasan pemindahan yang mungkin belum tepat untuk mereka terima gitu. 2, kurangnya privasi. Kurangnya privasi menurut masyarakat belum bisa terkoordinir dengan jelas gitu loh. Dan 3, sempitnya ruang lingkup yang ada di sebelum area tersebut. Next. Baik, selanjutnya aktor-aktor yang terlibat. Menteri Lingkungan Hidup yang pertama, yang kedua Ketua Gerakan Ciliwung Bersih, yang ketiga Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta, komunitas condet, dan masyarakat. Adapun salah satu peran aktor di sini yaitu Balsar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup. Bersama-sama dengan didampingi stakeholder yang sudah menyusun master plan untuk penanganan Ciliwung dimulai dari hulu hingga hilir, termasuk di dalamnya dengan mengawasi industri-industri yang ada di sekitar Sungai Ciliwung. Dia berharap gerakan Ciliwung Bersih akan menjadi gerakan massal sehingga semua bisa terlibat dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Sebab sungai ini merupakan kebanggaan ibu kota negara. Next. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.